Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam belajar, salam pembelajar matematik. Ya, kembali lagi bersama saya Pak Rasol. Mari kita mempelajari materi yang masih dalam cakupan, yaitu tentang geometri ruang. Materi kita selanjutnya adalah jarak dari titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Oke, semoga video ini membantu untuk pembelajaran kita semua. Lari ke laptop. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah semoga kalian, teman-teman semua, dapat mendeskripsikan jarak dari titik ke bidang di dalam ruang. Terus setelah mendeskripsikan, kalian bisa menjelaskan prosedur menentukan jarak dari titik ke bidang ya. Dan setelah bisa mendeskripsikan, menjelaskan, terus berarti jelas kalian bisa menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar ya. Artinya kalian bisa menghitungnya. Nah, konsepnya bagaimana? Kalau kemarin jarak titik ke titik adalah jarak titik yang paling pendek. Terus jarak titik ke garis, berarti titiknya dengan garis itu jarak yang paling tegak lurus. Nah, sekarang kalau titik ke bidang bagaimana? Oke ya, kita amati gambar di sini dan penjelasan sebelah sini. Oke, tiang penyangga, ini ada gambar rumah, ada tiang penyangga, nih ya, rumah kok ada tiang penyangganya ya. Tiang penyangga dibuat untuk menjangka atap suatu gedung. Tiang penyangga ini menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi gedung dan suatu titik pada bagian atap. Ya, ini maksudnya menghubungkan titik ke bidang ya. Bidang kan sisi namanya ini ya. Ini ada bidang. Bidang sisi. Jarak dari ini titik atas ke sini, namanya jarak dari titik ke bidang. Nah, jika dibuat gambar tampak dari samping atau dari depan ya, dari samping rumah, itu menjadi gambar kedua. Ada atapnya, ini ada gambar atap, terus ini penyangganya, kayu penyangga, dan ini dindingnya. Cermati dari gambar kayu penyangga dan atap, dapatkah Anda menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga ini seminimal mungkin atau sependek mungkin? Baiklah, kita amati dulu. Nah, perhatikan gambar di samping ya. Titik P terletak di luar bidang alfa. Nih, titik P ada di atas ya, berarti di luar bidang. Nah, ini ada bidang alfa ya, atau sisi ya, bidang alfa. Jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang yang tegak lurus. Oke. Nih ya, kembali lagi ke tegak lurus ya. Jadi jarak itu adalah yang tegak lurus. Jadi ruas panjang garis PQ sama dengan jarak dari titik P ke bidang alfa. Itu ya, dasarnya dari situ. Jarak itu tegak lurus terhadap bidang dari titik-titik seperti itu. Langkahnya yaitu untuk jarak dari titik P ke bidang alfa. Pertama, dari titik P tarik garis M yang tegak lurus terhadap alfa. Nih, P ke garis bawah namanya garis M. Karena menembus namanya titik Q. Tuh. Tentukan titik tembus dengan bidang alfa, misalkan dinamakan titik Q. Berarti jarak terpendeknya adalah atau dari titik P menuju bidang alfa namanya ruas garis PQ. Nah ya, ini hanya pengertian, tadi sudah dijelaskan. Langsung ke contohnya. Contoh 1. Diketahui kubus ABCDEFGH, manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut? Oke.
Yang pertama, titik B ke bidang DCGH. Ini ada gambarnya ya. Titik B ke bidang DCGH. Set nih yang belakang. Berarti titiknya jaraknya yang mana? Ya ini BC. Nah, terus titik F ke bidang ADHE. Ini F ke bidang ADHE. Saya hapus dulu. Oke, yang B, titik F ke bidang ADHE. Ya, berarti ini ya yang tegak lurus ya. Oke, tegak lurus, berarti panjangnya adalah EF. Sekarang titik D ke bidang EFGH. Ini ada titik D, bidangnya EFGH. Berarti panjangnya adalah DH. Ini bisa dilihat di sini DH panjangnya. Nah, sekarang yang keempat, jarak titik A ke BDHF. Oke ya, BDHF nih gambar yang diagonal ini nih, bidang diagonal ruangnya. Nah, jaraknya itu yang mana? Dari A ke sini yang tegak lurus ini ya, tegak lurus. Ternyata yang bawah ini diagonal bidang, tegak lurus. Oke ya, bisa dipahami dari melihat contoh nomor 1. Sekarang contoh nomor 2. Nah, di sini diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rujuk 6 cm. Titik AFGD dihubungkan sehingga berbentuk bidang AFGD ya, bidang AFGD ini melewati ruang tengah-tengah ruang ya. Oke. Terus berapakah jarak titik B ke AFGD? Nah ya teman-teman, kita cermati lagi gambarnya, kita perbesar di bawah ya. Jarak titik B ke AFGD itu yang paling tegak lurus yang mana? Kita lihat di sini. Nih. Di sini nih. Titik B kan di bawah. Nah, titik B untuk menuju bidang AFGD ini, kan titik B ini posisinya sudah tegak lurus nih. Posisinya ada yang satu sisi, ada yang satu bidang, yaitu bidang ABFE. Ini kan nempel ini sebenarnya. Nih, diagonal ini ketemu diagonal ini. Ya, ketemu di satu titik sini. Jelas ini adalah tegak lurus. Oke, udah tegak lurus di situ. Perlu dihitung tidak? Tidak perlu. Ya, karena di sini sudah 6. Berarti ini sisi miringnya berapa? 6 akar 2 panjang AF. 6 akar 2 berarti jarak B ke T sama dengan 3 akar 2. Karena langsung di sini ketemunya. Ya, sama-sama dalam satu bidang. AF dan BE ini sama-sama satu bidang. Makanya langsung ketemu. Itu ya penjelasan untuk nomor contoh kedua. Oke, sekarang contoh ketiga. Biar lengkap lah ya. Di sini ada 5 TABCD dengan alasnya persegi. Panjang perseginya ini 6 cm. Terus diketahui lagi panjang TA berarti sama dengan TB, sama dengan TC dan TD.
panjangnya adalah 3 akar 6. Dan tinggi limas diketahui TO. TO-nya 6. Ditanyakan berapakah jarak dari O ke bidang TBC. Nah, gimana ini ya? Kalian lihat gambar ya, langsung gambarnya sudah terlihat di situ. Sisi TBC di sini ya. Caranya atau triknya adalah kita buat bidangnya dulu TBC. Nah, terus jaraknya kan tadi yang paling tegak lurus, yaitu kemana? Nggak tahu Pak. Oke, nggak tahu. Kita buat dulu garis bantunya, yaitu garis tinggi. Tinggi limasnya adalah TO. Oke, tinggi limas menuju O. Kita dari O ke garis CB. Ini garis CB ya. Jaraknya berapa dari O ke CB? Ingat yang kemarin pembelajarannya. Jarak titik ke garis adalah yang tegak lurus. Berarti ini tegak lurusnya di sini. Panjangnya berapa yang tegak lurus? Ini kan 6. Berarti O ke P adalah setengahnya 3. Oke. Tingginya TO berapa tadi? Ini TO 6 cm. Nah, ini ada TO, ada P. P-nya di tengah-tengah CB. Nah, berarti kita punya garis lagi di sini, yaitu TP. TP adalah, iya, segitiganya begini jadinya. Ini T, ini B, ini C. Nah, TP-nya, nah, di situ. Tadi di sini panjangnya 3 akar 6. Ini 3 akar 6. Nah, BP dan PC berarti panjangnya 3. Ya, ini kan tengah-tengah. Oke, berarti panjang TP bisa dihitung ya? Iya, bisa dong. Pakai teorema Pythagoras lagi. Oke, kita lihat di sini perhitungannya. TP kuadrat sama dengan, kalau ini TP-nya di sini menggunakan TOOP. Oke, sisi miring. Nah, kalau melihat dari sisi samping bisa juga karena hasilnya pasti sama ya. Kita lanjutkan saja perhitungannya di sini. Berarti TP sama dengan TP kuadrat ya. Berarti BT kuadrat yang sisi miring 3 akar 6 kuadrat. Ingat dikurangi ya, karena sisi miring berarti dikurangi 3 kuadrat. 3 akar 6 kuadrat berapa? 6 akar 6 dikuadratkan 6. 6 kali 9 54. 54 dikurangi 9 sama dengan 45. Oke, ini TP kuadrat, berarti TP-nya sama dengan akar 45 sama dengan 3 akar 5. Oke. Nah, ya sama, mau lewat segitiga mana pasti sama hasilnya. Oke, itu adalah panjang TP. Nah, sama seperti pertemuan kemarin, video kemarin. Nah, kita buat segitiganya dulu. Segitiga siku-siku, ini juga siku-siku. Di sini ada huruf R, berarti panjang yang akan kita cari adalah OR ya. Dari titik O ke bidang TBC diwakili oleh OR. Oke, yang pertama pakai aturan luas segitiga. Bahwa luas segitiga yang pertama yaitu setengah dikalikan alasnya OP kali tingginya TO. Ya, ini alasnya kita pakai OP. Nah, kalau segitiga yang satunya lagi kita pakai alas TP sebagai alas ya di sini.
Oke, berarti setengah kali OR dikalikan alasnya TP. OR kan tingginya. Oke, setengah bisa kita membagi OP dikalikan TO dikalikan O sama dengan OR dikali TP. Maka OR sama dengan, ya ini TP pindah ruas menjadi pembagian ya ke sini. Jadi pembagian OP dikali TO, OP-nya tadi panjangnya 3. Ya, di sini 3, di sini 6, tadi di sini ada 6 akar 5. Oke, berarti 3 dikalikan 6 dibagi 3 akar 5, yaitu, oke, kita kalau belum bisa langsung seperti ini, kita di sini 3 kali 6 18 per 3 akar 5. Ini dicoret, jadinya 6. Nah, ada akar 5 di bawah, berarti dikalikan rasionalnya. Akar 5 per akar 5. Berarti sama dengan 6 akar 5 per, iya, akar 5 kali akar 5, 5. Jadi jawabannya, nah, 6 akar 5 cm. 3 contoh saja saya rasa cukup. Kalau masih belum paham, diulang lagi videonya. Oke. Setelah itu, latihan soal ya yang ada di buku. Ya. Kalau mengalami kesulitan, jangan lupa hubungi Bapak Ibu guru. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.